Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Serasi, kembali lagi dalam podcast Serasi. Semangat ngonten moderasi. Ya, bagaimana kabarnya Sobat Serasi dimanapun berada pada live on Facebook KUA Denpasar Selatan. Semoga dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tentu saja hari ini Sobat Serasi kembali akan menghadirkan podcast yang sangat menarik, sangat luar biasa, dan saya sendiri Nika Dek Mardiasni dari Penyuluh Agama Hindu ya, KUA Denpasar Selatan. Tentu saya saat ini tidak sendirian, saya ditemani oleh tiga narasumber yang kali ini akan berbincang pada podcast Serasi. Langsung saja ya, saya perkenalkan narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Ibu Nancy Rarung. Iya, selamat pagi Bu. Selamat pagi Madi. Iya, yang selanjutnya di sebelah Ibu Nancy yang wow, si keren, si bapak keren dan terganteng, Bapak Kristiartoni Poluan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Madi. Iya. Dan selanjutnya, nah ini tidak kalah ganteng dengan Bapak Tony ya. Iya. Baik, selamat pagi Bapak Restuman nih. Selamat pagi. Iya. Oke, Sobat Serasi dimanapun berada hari ini tentu podcast Serasi kembali akan menghadirkan topik-topik yang sangat menarik. Dan sebelum ke podcast ya, Angayu Bagio ya hari ini kami sebagai ASN Bapak ya tentu sangat luar biasa sekali menggunakan jubah kebesaran sebagai aparatur sipil negara begitu ya. Ya sebelum podcast dimulai mungkin mari kita menyampaikan sebagai momentum merayakan HUT ya, HUT Korpri ke-54. Iya. Bagaimana kesannya sebagai ASN? Ini ASN P3K tahun ini ya, kebetulan baru ya. Berarti baru pertama mengikuti upacara bendera. Baru pertama kali merayakan. Oh, baru pertama kali merayakan. Luar biasa. Iya, Pak Tony. Oh, Pak Tony sama ya? Ya, Pak Dia. Ini dari 2023 ya. 2023 luar biasa sekali ya, Sobat Serasi hari ini. Kita ya sebagai ASN abdi negara, abdi bangsa dan juga abdi masyarakat. Saat ini kami langsung dari setelah upacara langsung sebagai abdi masyarakat ini memberikan ya edukasi penyuluhan di live on Facebook ya melalui media sosial. Oke. Baik, Sobat Serasi, jadi hari ini podcast Serasi akan menghadirkan topik tentang semarak Natal. Iya. Baik, luar biasa sekali karena hari ini langsung sudah dihadirkan nih narasumber dari Penyuluh Agama Kristen yang dimana tentu Desember adalah identik dengan ya perayaan Natal ya, walaupun mengawali akan membahas tentang Natal begitu ya. Jadi tapi ya memang kalau sudah akhir tahun apalagi di bulan Desember tentu sangat luar biasa sekali semarak Natal. Jadi hari ini topiknya semarak Natal, damai di bumi, damai di hati. Wow, luar biasa sekali Ibu Bapak. Iya, jadi kita sudah menghadirkan narasumber dari Penyuluh Agama Kristen yang juga nanti akan merayakan semarak Natal, Bapak Ibu ya. Namun di sini apakah semarak Natal hanya sebuah perayaan? Tentu ada di balik dari sebuah perayaan itu. Mari kita kulik tuntas kulik perayaan Natal, semarak Natal. Karena semarak Natal apakah hanya sekedar merayakan ornamen, kan pasti kalau Natal identik dengan pohon Natal, kado Natal gitu ya. Oke, langsung saja yang pertama mungkin
Di sini perlu diketahui bahwa perayaan Natal bagi umat Kristiani sangat mulia, sangat suci ya, begitu Bapak ya, Bapak Ibu. Yang pertama, saya ingin mendiskusikan, mungkin Bapak Ibu Sobat Serasi di live on Facebook juga pasti akan penasaran ya mengenai tentang perayaan Natal itu sendiri. Jadi yang pertama saya ingin berbicara mengenai sejarah ya, mendiskusikan tentang sejarah perayaan Natal. Ya, mungkin yang pertama siapa yang ingin memberikan tentang sejarah Natal sendiri, mungkin dari Bapak Tony. Silakan. Sebagai senior. Ya, kalau berbicara sejarah, Bukan yang dituakan. Bukan senior. Oke, terima kasih Madi, sahabat Serasi dimanapun Anda berada. Kami sangat senang sekali ada di podcast Serasi Semangat Konten Moderasi dari studio Kantor Urusan Agama Kota Denpasar Selatan. Nah, tentunya kalau berbicara Natal itu memang perayaan Natal itu adalah perayaan Natal umat Kristiani, ya, dan juga umat Katolik juga yang merayakan Natal. Dan perayaan Natal itu tidak hanya diadakan di Indonesia atau di satu negara atau dua negara. Jadi perayaan Natal itu diadakan di seluruh negara atau di seluruh dunia di mana ada umat Kristianinya. Nah, kalau tentang Natal, sebenarnya Natal itu kan dari bahasa Latin, Madi. Bahasa Latin itu kalau Madi pernah dengar istilah di universitas ada namanya Dies Natalis. Oh, Dies iya, Dies Natalis itu kan hari lahir. Oh iya. Misalnya Dies Natalis universitas apa, keberapa, itu kan bicara tentang hari lahir universitas itu. Nah, begitu pula dengan Natal itu dari bahasa Latin sebenarnya dari Natalis. Dies Natalis. Dies Natalis itu kan hari lahir. Nah, kemudian itu juga diadopsi oleh bahasa Portugis menjadi Natal. Nah, itulah yang dipakai untuk menyebut hari kelahiran Yesus Kristus. Hari kelahiran. Ya, disebut Natal gitu dari bahasa Latinnya. Nah, kalau kita lagi mau menggali lebih dalam tentang hari kelahiran Yesus Kristus, kok kenapa diadakan di bulan Desember? Ya, kan begitu. Momennya di bulan Desember. Ya, kenapa nggak di bulan Januari, Februari, Maret atau apa? Nah, memang itu kelahiran Yesus Kristus itu terjadi di bulan Desember. Gitu. Perhitungannya kita harus tahu latar belakang Yesus. Dia termasuk orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu punya kalender sendiri. Nah, mereka menyebut itu seperti kalender agama Yahudi. Gitu. Contoh misalnya di Bali ini kan juga ada kalender Bali kan? Begitu. Jadi kalau di Yahudi dia juga punya kalender sendiri. Jadi kalau mau menghitung hari lahirnya Yesus Kristus, dia harus dihitung berdasarkan kalender Yahudi. Kemudian setelah kita sudah menemukan berdasarkan kalender Yahudi, kita tarik ke kalender yang Masehi yang kita pakai sekarang. Apakah benar itu di bulan Desember? Seperti itu. Nah, informasi tentang kelahiran Yesus tentunya berdasarkan daripada Alkitab, daripada Bible. Di Injil Lukas, ketika malaikat datang kepada Maria atau Bunda Maria, di situ dikatakan bahwa pada bulan ke-6 malaikat itu datang kepada Bunda Maria dan menyampaikan tentang bahwa Bunda Maria ini akan mengandung, dan nanti akan melahirkan Yesus Kristus gitu. Nah, di situ kan dibilang bulan ke-6. Iya, di bulan ke-6. Sementara kita kok bulan 12. Iya, bulan 12. Nah, bulan ke-6 itu adalah bulan ke-6 menurut kalender Yahudi. Oh, iya. Menurut kalender Yahudi. Jadi kalau kalender Yahudi itu bulan pertama itu jatuh di bulan September. Kalau kita tarik ke kalendernya kita, perhitungan kalender Yahudi, bulan pertama mereka itu bulan September. Jadi kalau dikatakan bulan ke-6, coba kita hitung. September, Oktober, November, Desember,
Januari, Februari, Maret. Ya, jadi kira-kira Maret lah, masuk bulan kan September kan, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, Oh gitu ya. Nah, kalau dari Maret itu kita kan dia mengandung bulan Maret. Iya. Nah, melahirkan 9 bulan. Coba hitung dari Maret ke 9 bulan. 9 bulan. Ya Desember jatuhnya. Ya. Nah, jadi waktu malaikat menyampaikan kepada Maria itu jatuhnya di bulan Maret menurut kalender kita. Melahirkannya itu di bulan Desember. Nah, jadi kadang-kadang kan kita bilang kok kenapa enggak di bulan Januari, Februari? Iya. Nah, itu berdasarkan perhitungan kalender Yahudi. Jadi kalender Yahudi itu jatuhnya di bulan Desember kalau kalendernya kita. Begitu. Oh, berarti perhitungan dari kalender Yahudi dari September? Ya. Dari September. Iya. Ya, September. Jadi ini sebuah informasi yang baru juga wawasan luar biasa sekali Pak Tony. Oke, Sobat Serasi. Jadi tadi mengawali dari Bapak Tony ya mengenai tentang histori ya sejarah tentang perayaan Natal, bahwa perayaan Natal ini sebagai hari kelahiran Yesus. Betul. Ya, hari kelahiran Yesus. Tadi sudah disampaikan juga. Jadi memang kajian-kajian artinya tidak serta-merta kenapa harus di bulan Desember, jadi memang ada sumbernya. Iya, Jadi sumbernya memang dari Bible ya Pak. Dari Bible. Kemudian juga harus melihat kalender Yahudi. Ya, kalender Yahudi. Jangan langsung dihubungkan dengan kalendernya kita. Ya, ya berarti artinya jelas ya untuk terkait dengan sejarah Natal itu. Berarti memang perhitungannya itu dari baik dari kalender Yahudi dan juga yang juga dalam kitab itu ya, kitab Bible itu luar biasa. Mungkin dari Ibu Nancy ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan sejarah Natal? Kalau masalah penanggalan tadi ya sudah. Ya tadi masalah penanggalan. Tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Tony ya, arti dari kata Natal itu ya tadi dis natalis, hari kelahiran. Jadi sebenarnya memang kenapa lebih kepada Natal itu lebih kepada perayaan. Karena kita itu merayakan hari ulang tahun, ya kan. Hari ulang tahun berarti ya semarak. Ya, semarak dan logisnya biasa kalau kita aja manusia ya ulang tahun pasti bukan dalam keadaan duka cita kan. Akan berusaha dengan sukacita. Jadi memang akan pasti dirayakan dengan semarak. Di masing-masing tempat sih berbeda ya, tapi sesemarak mungkin. Gitu. Jadi karena memang menunggu momen itu setahun sekali, ya kalau diizinkan Tuhan panjang umur ya. Jadi di kalangan kami memang momen ini momen yang sangat dinanti, gitu ya. Jadi sebagai tanda syukur kami bahwa pernah terjadi, gitu ya. Ini fakta yang pernah terjadi, pernah lahir di bumi ini, Tuhan yang datang dalam bentuk manusia, yang mengambil tubuh manusia. Jadi dalam posisi itu bisa lahir ya. Jadi mungkin kok bisa Tuhan bisa dirayakan ulang tahun, apakah pernah lahir? Iya. Karena Tuhan itu mengambil wujud rupa manusia. Jadi ya lahir, ada proses kelahiran. Dan itu normalnya ya memang kita harus memperingati hari kelahirannya. Jadi ya kalau mungkin di luar sana orang hanya berpikir ya Natal itu hari rayanya orang Kristen, tapi lebih detail lagi ya memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa sekali ya Sobat Serasi. Jadi ya artinya tadi sudah disampaikan tentang bagaimana sejarah berkaitan dengan penanggal Natal itu, kemudian dari Bu Nancy juga. Jadi ya seperti bagaimana kita menantikan ya kehidupan baru kayak gitu seorang bayi gitu lah ya, pasti kan ada sukacita begitu merayakan Natal. Nah mungkin di sini terkait dengan gini Bapak, tadi kan karena berkaitan dengan perhitungan kalender ya. Nah di sini momen Natal di bulan Desember kan di kalender nasional kan tanggal 25. Tanggal 25 itu mungkin adakah gini ya Pak ya?
perhitungannya. Ya, perhitungannya. Ya. Sehingga Jadi, ditetapkan tanggal ya, 25 Desember ya. hari Natal. Nah, jadi kalau kita juga melihat di dalam kitab suci, Ya. ada yang namanya hari pentabisan bait suci. Oh. Nah, hari pentabisan bait suci itu dilaksanakan menurut kalender Yahudi tanggal 25 bulan, saya lupa nama bulan Yahudinya gitu. Nah, kalau kita tarik ke kalendernya kita, maka bulan Yahudi itu yang hari pentabisan bait suci itu jatuhnya ke tanggal 25 Desember. Begitu. Nah, di dalam kitab suci Yesus sering bilang bahwa bait suci itu adalah dirinya dia juga. Dirinya dia. Jadi seperti hari lahirnya dia, begitu. Maka diadakan di tanggal 25 Desember. Jadi itu memang bukan dibuat-buat oleh manusia. Memang dia lahir di bulan Yahudi. Saya lupa itu mungkin bulan apa namanya, saya lupa ya. Kalau menurut kalender Yahudi. Yang saya tahu kan kalender Yahudi itu yang pertama itu bulan Nisan, kemudian yang bulan ke-12 itu saya lupa namanya. Tapi ketika dikatakan tanggal 25 bulan itu, maka di bulannya kita itu bulan Desember tanggal 25. Gitu. Kemudian itu dari sumber kitab ya. Nah, sumber daripada Romawi ya, waktu raja membuat kalender yang kita pakai sekarang, itu dia bertitik tolak dari yang namanya perjanjian sunat. Perjanjian sunat. Nah, Sunat ya. perjanjian sunat Yesus. Jadi Yesus itu disunat. Gitu. Disunat pada hari ke-8 sesudah dia lahir. Gitu. Nah, kalau dia lahir tanggal 25 Desember, 8 hari sesudah tanggal 25 Desember itu kena hari apa? Coba hitung. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tanggal 1 kan? Setiap satu tanggal 1 kan? Ya. Makanya dibikin tanggal 1 Januari itu awal tahun. Nah, karena dilihat dari 8 hari sesudah Yesus lahir. Jadi tepat tanggal 25 Desember. 8 hari kemudian Yesus sunat, itu jatuh tanggal 1 Januari. Menurut kalender yang kita pakai Masehi. Dimulai dari situ. Oh, gitu. Luar biasa di bawah wawasan ya. Artinya memang berarti ada tidak serta merta Muncul begitu aja, ya. Ada perhitungannya ya. Dan juga proses yang begitu panjang. Betul. Pasti tentunya Bapak ya, apalagi kalau ini kan bagaimana perayaan Natal ini bagi umat Kristiani kan begitu, yang memang sangat mulia sekali dan memang harus ada perhitungan baik itu rujukan dari kitab suci, begitu juga memang sejarah kesepakatan bersama sehingga terjadwal secara nasional kayak gitu di hari raya Natal jatuh pada 25 Desember ya, berdekatan juga dengan tahun baru, makanya ada Nataru gitu jadi Pak ya. Ya, gitu. Natal dan tahun baru. Jadi itu memang dihitungnya begitu. Jadi kita nggak sembarangan bilang begitu aja tanggal 25. Ya. Kenapa tanggal 1 Januari? Ya taruh aja tanggal 1 Januari. Tidak. Jadi itu kita punya pendahulu lah. Kita hanya menikmati ini. Jadi hanya merayakan. Jadi mereka punya mencocokkan atau mengcompare antara penanggalan Yahudi dengan penanggalan Masehi yang kita pakai sekarang ini. Kalau nggak salah kan kalender yang kita pakai ini namanya kalender Gregorian. Oh, Gregorian. Iya, kan ada kalender Julian, ada kalender Gregorian. Gitu. Kalender Julian lain lagi. Nah, kita di dunia ini menggunakan kalender yang sekarang itu kalender Gregorian, yang kita sebut kalender Masehi. Gitu. Jadi di-compare dari penanggalan Yahudi, kemudian di-compare dengan penanggalan Masehi. Lahirnya Yesus itu 25 Desember menurut penanggalan Masehi. Nah, 8 hari sesudah kelahiran Yesus itulah 1 Januari. Tahun baru. Sebagai sunat Pak ya. Iya. Sebagai titik awal namanya perjanjian gitu. Luar
biasa sekali. Ya, baik ya. Jadi berbicara tentang sejarah ya tadi tentang penanggalan dan di sini perayaan Natal sedunia. Ya. Sedunia. Iya. Sedunia. Mungkin Pak Restu, artinya apakah ada perayaan-perayaan yang mungkin berkaitan dengan budaya gitu atau kultur budaya berkaitan dengan perayaan Natal, karena kan sedunia otomatis pasti Indonesia dengan di luar negeri mungkin ada yang berbeda gitu, ada perbedaannya. Oke, baik, terima kasih Kak Madi. Seperti tadi sudah disampaikan di awal bahwa Natal itu bukan hanya dirayakan di Indonesia, gitu, masuk di seluruh dunia, merayakan yang namanya Natal. Nah, memang salah satu penyebabnya adalah tersebarnya orang-orang Kristen yang tentunya kemudian di seluruh dunia juga. Nah, selain itu di dalam agama Kristen itu bahwa sebenarnya kedatangan Yesus ke dalam dunia itu bukan hanya untuk orang Kristen saja. Jadi kelahiran Yesus ke dalam dunia itu bukan hanya untuk Kristen saja, tapi untuk semua orang. Untuk semua orang. Jadi kita tidak heran kalau kemudian di seluruh dunia itu merayakan yang namanya Natal. Gitu. Karena memang kelahiran Yesus ke dalam dunia itu untuk semua orang. Nah, kemudian tadi disinggung mengenai tanggal 25, terus kemudian kita sudah duluan membahas tentang Natal. Nah, sebenarnya memang tanggal 25 Desember itu kan tanggal nasional gitu ya, yang sudah ditetapkan. Tetapi kemudian kenapa misalnya ada beberapa gereja-gereja yang sebelum tanggal 25 sudah merayakan Natal, gitu. Pak Tony, Natal tanggal berapa? Saya tanggal 25. Oke, kami tanggal 14. Bu Nancy? Tanggal 14. Tanggal 14 juga. Oh, berarti ada ini ya? Ada. Itu perayaan namanya. Perayaan. Kayak misalnya begini, 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum 17 Agustus kan sudah ada perayaan-perayaan. Jadi itu semaraknya. Di situ semaraknya. Iya. Berbeda hari. Iya. Tapi Bukan kita memindahkan hari lahirnya, bukan. Tapi tidak mengubah juga tanggal 25 Tetap tetap. tanggal Iya, itu secara nasionalnya. Secara nasional. Puncaknya gitu. Iya, betul. Tanggal 25. Ya, di tanggal 25 itu. Nah, memang ada yang kemudian beberapa gereja juga seperti tadi Pak Tony menyesuaikan dengan tanggal yang secara nasionalnya tanggal 25. Itu tidak ada yang salah. Gitu. Tapi kalau kemudian ada juga yang misalnya minggu besok ini ada yang sudah mulai merayakan Natal juga tidak ada yang salah. Ya, itulah tadi yang kita sesuai dengan temanya kita, semarak Natal. Ya. Bulan Desember identik dengan Natal. Identik ya, benar. Makanya tanggal 1 Desember Mahdi dan kita semua di sini mulai semarak Natal. termasuk Gustama. Oke, luar Gitu. biasa. Oh, Iya. Artinya perayaannya itu serangkaian gitu lah Iya, ya. Serangkaian serangkaian. perayaannya itu artinya bersifat tentatif ya, Iya, mengikuti betul. mungkin di gereja Iya. atau di Di mall-mall juga sudah mulai pasang-pasang Ya, ornamen Natal kan, Natal. di mall, di kantor, Ya. ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, mungkin ini lagi sedikit berkaitan dengan histori, Bapak. Kalau tadi berbicara tentang sudah bagaimana itu keberadaan Natal, sekarang rangkaian upacaranya mungkin Bapak, adakah upacara khusus ya kalau di Natal? Ya. Upacara ya. Gini, kalau di Kristen itu upacara itu kami sebut dengan ibadah. Ibadah. Ya, Iya, ibadah. Jadi ada juga gereja-gereja memang selain dia mengatakan perayaan sebelum tanggal 25 seperti yang dikatakan oleh Pak Restu tadi. Nah, ada juga langsung setelah perayaan itu dia masih juga mengadakan ibadah di tanggal 25. Ya. Jadi perayaan itu atau upacara itu hanya berdasarkan sesuai liturgi daripada gereja masing-masing. Itu disebut dengan perayaannya. Misalnya ada yang merayakan tanggal 24
malam menjelang 25. Mereka suka bilang itu ibadah malam Natal. Ada yang merayakan begitu. Jadi tergantung dari kesepakatan dari setiap gereja yang ada. Jadi misalnya kita nggak usah lagi tanggal 25 ibadah, tapi malamnya saja. Gitu. Tapi ada juga yang walaupun malam juga dia ibadah, menjelang Natal tanggal besoknya juga dia masih ibadah. Jadi kalau di Madi punya pengertian kan upacara, kalau kami menyebutnya ibadah. Ya, ibadah Natal ya begitu. Berarti sesuai dengan gini ya, kebijakan dari gereja masing-masing. Dan bervariasi. Ada yang mereka merayakan dengan, pernah dengar Santa Claus ya? Ya, jadi tergantung dari mereka gitu. Jadi hanya untuk semarak. Makanya kan tema kita kan semarak Natal. Ada yang mereka bilang itu Christmas Carol. Christmas Carol itu jadi mereka datang mengunjungi umatnya mereka, sekaligus dengan Santa Claus ikut gitu, bawa hadiah dan lain sebagainya. Berarti selain mungkin dengan ibadah, mungkin ada perayaan-perayaan lainnya, Pak. Misalkan kayak drama gitu. Nah, ya. Ya, jadi itu pementasan itu masuk di rangkaian ibadah itu. Misalnya, tadi seperti Restu bilang tanggal berapa? 14 ya. Ibu Nancy tanggal berapa? 14 juga. Nah, di dalam perayaan Natal tanggal 14 itu, di dalam susunan acaranya itu dari pembukaan sampai penutupan itu ada yang namanya mereka buat drama misalnya tentang kelahiran Yesus, atau buat drama tentang membawa damai seperti apa. Ada juga yang mengambil konteks-konteks sekarang, situasi sedang seperti apa, dihubungkan dengan Natal seperti itu. Itu masuk dalam rangkaian acara yang setiap gereja buat. Masing-masing gereja punya apa istilahnya acaranya masing-masing ya, selain dari drama, kemudian ada juga yang biasanya mengadakan mungkin bagi-bagi hadiah atau apa segala macam. Kemudian ada spesial musik dengan mungkin choir, kemudian persembahan vokal grup, vokal solo dan lain sebagainya. Tarian-tarian itu masuk dalam rundown ibadah, kemudian habis itu acara. Luar biasa sekali ya. Ya pokoknya kalau Madi, kalau ingat dulu masa kecil ya, kalau sudah perayaan Natal saya ikut sama teman. Suka nonton itu, makanya ada biasanya ibadah, ada pementasan. Betul ya. Luar biasa. Gak tahu kalau Gustavo pernah ikut. Seperti pada umumnya orang merayakan ulang tahun. Jadi kalau Natal tanpa menghilangkan esensi ibadah ya. Yang jelas tujuannya tidak hanya kita merayakan semarak ya, tapi intinya kami sebagai umat Kristiani, momen itu mengingatkan tentang apa yang pernah terjadi. Jadi itu di saat kita beribadah, kita mengingat kembali dan ada penyembahan, ada syukur, ada yang kita kembalikan ya kepada Tuhan dalam bentuk ibadah. Nah selebihnya ya seperti perayaan kalau ulang tahun ya. Tadi Pak Tony bilang ada Santa Claus, ada itu kan ya memeriahkan aja gitu. Bahkan kalau di daerah kami bukan hanya sehari, bukan hanya tanggal 25 ya. Kalau daerah asal saya itu di Sulawesi Utara bahkan ditetapkan dari daerah ya, dari pemerintah daerah itu ibadahnya, jadi bahasanya di sana itu Natalnya 2 kali. 25-26. Ya. Jadi khusus ibadah. Kalau ya pada umumnya kan kita Natalnya itu tanggal 25 aja. Tapi kalau di daerah saya itu malah sudah ditetapkan 25-26 itu wajib untuk beribadah. Itu tidak hanya semarak yang kita makan-makan di rumah, tapi kita beribadah. Natal pertama, nanti juga ada tahun baru pertama, tahun baru kedua. Memang masing-masing daerah juga ada yang berbeda ya. Dan masing-masing gereja juga agak berbeda ya, tergantung dari cara kita yang memeriahkan sesungguhnya, tanpa menghilangkan esensinya bahwa memang itu tetap harus ada ibadah, tidak hanya sekedar kita senang-senang atau apa yang merayakan, tapi tetap ada ibadah.
berbeda dan setelah itu ada bentuk perayaan lain. Wah, jadi demikian ya Sobat Serasi. Jadi berkaitan dengan histori, sejarah Natal sampai pada bagaimana perayaannya. Ya walaupun berbeda wilayah, namun memang esensi Natal kan spirit Ya, spiritualnya, ibadah esensinya bagaimana memang Natal itu membawa spiritual gitu ya, baik khususnya untuk keimanan, kan begitu, keimanan. Baik, Bapak Ibu narasumber, ya, jadi tadi sudah berbincang mengenai sejarah, kemudian ya, Madi lanjutkan tentang tujuan. Ya, tadi kan sudah disampaikan banyak hal tentang Natal itu ya, bagaimana histori Natal. Nah, tujuan Natal apa sih? Tujuan Natal. Di balik perayaan Natal mungkin ada tujuan mulia Natal seperti apa? Mungkin dari Ibu silakan. Tujuan Natal sih sebenarnya lepas dari memang kita memperingati hari ulang tahun, hari lahir. Sebenarnya mau khusus untuk dalam kalangan kami Kristen itu mau mengingatkan kami bahwa ini fakta pernah terjadi. Bahwa memang pernah terjadi Tuhan yang datang ke bumi lahir dalam wujud manusia yaitu dan juga tidak hanya sekedar ya mungkin misalnya dari orang tua yang sudah tahu itu kita akan teruskan ke keturunan kita, jadi kita akan ajarkan. Jadi kalau tujuan saya secara pribadi ya saya merayakan Natal itu lebih kepada mengingat ada kasih yang besar yang pernah datang di dunia ini untuk saya secara pribadi gitu ya. Jadi tidak hanya untuk semua orang juga, tapi saya lebih kepada diri saya. Kasih itu pernah datang, kasih yang ilahi, kasih dari Tuhan itu pernah ada, pernah lahir di bumi ini untuk saya, dan saya tidak boleh lupa itu. Gitu. Dan saya ada sampai saat ini seperti ini karena kasih itu. Dan itu juga saya pun mengajarkan kepada anak-anak saya bahwa tidak hanya sekedar kita ya ulang tahun, tapi lebih kepada pribadi yang berulang tahun itu. Iya. Jadi bukan soal meriahnya acaranya, tapi kepada siapa yang berulang tahun, kepada pribadi itu. Jadi dia mau rela datang untuk saya, untuk kita yang sebenarnya tidak pantas gitu. Jadi lebih kepada bentuk syukur saya. Jadi Natal itu mengingatkan saya dan membuat saya lebih bersyukur. Kalau tidak ada Natal itu mungkin saya tidak ada seperti ini. Wow. Sangat deep banget ya. Deep banget sama Ibu. Wow, Ibu Nancy jadi kembali mengingatkan, merefleksikan, memberikan apa sih kepada sang diri ya. Jadi merayakan ulang tahun tidak hanya kemeriahan tapi kembali kepada diri itu sendiri ya. Jadi membawa spirit seperti yang tadi Ibu Nancy sampaikan bahwa sebagai bentuk rasa syukur gitu ya, terkait dengan perayaan Natal. Mungkin lebih lanjut Pak Tony silakan. Kalau tadi ini sudah deep, kalau Pak Tony mungkin daun. Jadi Natal itu kelahiran Yesus di dalam dunia ini. Apa tujuannya? Kalau kita lihat di dalam Bible, tadi Bu Nancy sudah sebut kasih. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Wah, luar biasa. Iya, jadi Tuhan melihat dunia ini yang diisi oleh manusia yang penuh dengan dosa. Jadi dia harus datang, dia harus lahir ke dunia. Tujuannya adalah pertama karena kasih, dia mau mengasihi semua umat manusia. Dengan kasih itu di dalamnya ada yang namanya penebusan dosa. Jadi sebenarnya kalau bicara Natal itu Madi, dia paket ya, tidak hanya Natal tentang lahir, tapi itu satu paket semuanya sampai kepada
kematiannya yang kita sering rayakan namanya Paskah, Paskah ya. dan juga kebangkitannya sampai kepada kenaikannya. Kenaikannya. Makanya kan dulu disebut itu kenaikan Isa Al-Masih, sekarang dikatakan kenaikan Yesus Kristus, ya begitu. Jadi kalau kita bicara tentang tujuan itu harus bicara satu paket. Iya. Jadi tadi intinya kasih, karena kasih Allah yang besar akan dunia ini, dia nggak mau dunia ini binasa, termasuk kita, manusia nggak mau binasa, lahirlah yang namanya juru selamat itu untuk menebus dosa umat manusia. Jadi dasarnya adalah kasih. Nah, kepada siapa? Bukan cuma kepada orang Kristen. Jadi kasih itu kepada semua umat manusia. Ya. Mau dia juga kepada orang Kristen, kepada umat Islam, kepada umat Hindu, pokoknya semua umat. Nah, kasih itu untuk semua umat. Nah, kalau kita bicara kasih, disinilah yang sebenarnya kita harus melihat bahwa ada harmonisasi antar pemeluk satu dengan yang lain. Karena ada apa? Ada kasih. Jadi itu tujuan sebenarnya. Ya. Luar biasa. Mungkin, ya. Pak Tony Pak tadi Restu sudah menambahkan ya. Kasih. Silakan Iya. Pak Restu. Baik. Bicara tentang Natal identik dengan kelahiran Yesus itu. Iya. Nah, kemudian kalau bicara tentang ulang tahun nih, misalnya Kak Madi ulang tahun, kira-kira yang dapat hadiah itu siapa? Yang ulang tahun atau yang merayakan? Kira-kira nih. Yang dapat hadiah siapa? Ya ulang tahun dong. Yang ulang tahun, Yang ulang tahun kan? Iya. Harusnya yang mendapatkan hadiah itu yang ulang tahun. Tapi kelahiran Yesus ke dalam dunia justru itu terbalik. Terbalik. Yang mendapat hadiah bukan Tuhan Yesus, tapi justru orang-orang yang merayakan Natal justru yang menerima hadiah. Itulah tadi kasih. Gitu. Jadi Natal itu tidak hanya sekedar misalnya Yesus lahir yang kemudian memang ada banyak orang yang menyalah artikan dan menyalahgunakan tentang Natal yang hanya dipakai untuk pesta pora, pada akhirnya kemudian bukannya untuk damai, tapi justru menimbulkan kekacauan, keributan akibat dengan acara-acara yang mungkin harusnya itu tidak terjadi. Ya, jadi ketika Yesus lahir ke dalam dunia berbeda dengan misalnya ketika kemudian kita merayakan ulang tahunnya kita. Kalau saya ulang tahun, maka yang seharusnya dapat hadiah itu adalah saya, karena saya ulang tahun. Tapi kelahiran Yesus justru memberikan hadiah kepada orang-orang yang datang. Apa hadiahnya? Yaitu tadi kasih, penebusan bagi orang yang mau datang tadi dalam acara ulang tahun Yesus tadi. Jadi ketika orang datang, maka Yesus memberikan hadiah kasih dalam bentuk penebusan sebagai orang-orang yang berdosa. Itu letak perbedaannya. Jadi makanya kalau Madi lihat Natal itu identik dengan gift. Iya, gift. Kan ada kado Natal. Ada kado. Ya. Jadi kado terindah sebenarnya itu adalah Yesus itu sendiri. Yang lahir di dalam dunia ini. Kenapa disebut kado terindah? Karena dialah pemberian untuk seluruh umat manusia. Supaya umat manusia itu tidak hidup dalam kegelapan, tidak hidup dalam dosa, tidak hidup dalam hukuman kekal, tapi semua umat manusia yang percaya kepadanya, dia hidup dalam kehidupan yang kekal. Jadi dipindahkan dari kegelapan kepada terang. Nah, seperti itu. Seperti habis gelap terbit lah. Oh iya, luar biasa sekali ya. Jadi tadi berbicara tentang tujuan Natal, sangat deep banget. Jadi Madi terbawa gini, jadinya terbawa apa? Suasana. Iya. Terbawa suasana Natal. Suasana Natal. Ya, memang jadi sobat serasi ya, demikian artinya perayaan Natal. Ya sesungguhnya Natal itu adalah kasih ya Pak. Tujuannya adalah bagaimana Yesus mohon izin Yesus Tuhan Yesus memberi kasih. Iya. Jadi ya jika kita berbicara mengenai tujuan Natal mengenai kasih,
Nah, ini berarti sesuai dengan topik kita hari ini, semarak Natal damai. Damai, Betul. bumi damai Damai di di hati. Kasih Damai di hati. identik dengan Tadi damai. tambahan dari Gustama, damai di Damai di akhirat. akhirat. Gimana damai di akhirat ya? Harus Sudah damai. sudah damai. Tapi Tapi ada juga yang belum damai. harus mencoba dulu. Biar bisa review damai nggak itu. Ya. Nah, berbicara mengenai damai, Pak. Apa sih arti damai itu, Pak? Damai. Baik itu dari Bapak Ibu dan juga damai bagi dunia. Damai bagi dia. Siapa yang mau duluan nih? Siapa mau duluan ini? Gini ya, tadi kan kita bicara kasih. Iya. Tuhan mau datang ke dunia ini karena Dia mengasihi. Ya. Dan kasih yang Dia bawa itu sebenarnya kan kasih yang Tuhan bawa dari surga itu tujuannya untuk mendamaikan. Iya. Pertama mendamaikan manusia dengan Tuhan sendiri. Hmm. Karena saat manusia jatuh dalam dosa, terputus hubungan dengan Tuhan, sudah pasti. Karena ya Tuhan itu kudus, tidak berdosa, dan kita manusia berdosa, itu terputus hubungannya. Nah, kasih itu yang dari Tuhan Yesus itu, kasih itu datang, salah satu tujuannya untuk mendamaikan manusia dengan Allah, dengan Tuhan pencipta. Dan juga kasih itu tujuannya juga untuk mendamaikan kita sesama manusia. Jadi kenapa Tuhan datang membawa damai? Harusnya kita atau kami lah ya, kami sebagai umat Kristiani tidak hanya menerima kasih itu, tapi juga menerima pendamaian itu. Iya. Jadi saat kami menerima kasih itu, kami mau didamaikan dengan Tuhan. Kami seperti tadi sudah dijelaskan, ada penebusan atas dasar kasih penebusan itu, dan hubungan kita manusia dengan Tuhan itu jadi baik, terhubung, tidak ada lagi pembatas ya, tidak ada lagi dosa. Begitupun dengan hubungan kita sesama. Jadi harusnya kenapa Natal itu identik dengan damai? Iya. Karena memang tujuannya datang juga untuk mendamaikan, tidak hanya manusia dan Tuhan, dan kita juga sesama manusia. Nah, masalahnya terkadang damainya itu memang damai apa? Damai di surga. Harusnya kan ada damai di hati. Iya. Nah, masalahnya yang membuat kita seringkali kehilangan damai di hati itu apa? Iya. Nah, itu mungkin bisa diteruskan oleh Pak Tony. Bukan damai di dompet. Damai di hati, Damai. damai di dompet. Kalau damai di akhirat itu sudah pasti. Sudah ya. pasti. Ya, tadi kita sudah bicara juga tentang tujuan ya. Iya. Tujuan Natal itu atau tujuan Yesus lahir ke dunia ini yaitu didorong oleh kasih yang besar buat umat manusia. Di dalam Injil Lukas dicatat, ketika Yesus lahir, kemudian malaikat-malaikat memberitakan tentang kelahiran Yesus. Kelompok pertama yang malaikat datangi untuk memberitakan tentang kelahiran Yesus yaitu gembala-gembala. Gembala ini mereka adalah gembala-gembala yang menjaga kawanan domba pada waktu itu. Nah, ketika malaikat menyampaikan berita sukacita ini, berita kelahiran ini, dia menyampaikan dengan kalimat begini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Artinya bahwa kelahiran Yesus itu tidak hanya tentang penebusan, tidak hanya tentang bicara soal kepedulian kepada umat manusia, tapi juga kelahiran Yesus Kristus menunjukkan bahwa dengan dia lahir di dunia ini membawa damai. Damai itu apa? Apakah hanya kepada orang Kristen saja? Tentu tidak. Damai itu kepada semua orang. Kepada semua orang. Artinya seharusnya tidak ada perang. Oke? Seharusnya tidak ada konflik. Oke? Seharusnya tidak ada cekcok. Seharusnya tidak ada yang namanya engkau kulit putih, saya kulit hitam. Seharusnya nggak ada. Seharusnya nggak ada yang bilang begini, agamamu lebih benar daripada agama saya. Kita semua harus hidup dalam damai. Nah, itulah sebenarnya makna daripada yang disebut Natal, yaitu damai di bumi. Damai di bumi. Jadi keinginan daripada Tuhan itu
dengan adanya Yesus Kristus dalam dunia ini seharusnya dunia memahaminya bahwa tidak boleh ada yang namanya konflik. Hidup dalam damai semuanya. Itulah pengertian daripada damai di bumi. Biasa. Jadi damai membawa spirit kesadaran. Iya, betul. Kesadaran sang diri itu bagaimana ya namanya kita sebagai manusia tak lekang oleh kekurangan. Nah, Ya. betul. Bagaimana mampu lebih ke mengendalikan gitu Pak Iya, ya. iya, Supaya iya. tidak ada perang, tidak ada perpecahan, Tidak ada konflik, konflik. perpecahan. Ah. Ya, semua kembali pada damai. Iya. Gimana silakan Pak Restu? Bicara tentang damai, sebenarnya damai itu salah satu salam dari orang Kristen, yaitu Shalom. shalom. Oh, shalom. Shalom Iya. itu artinya Damai damai sejahtera. Damai sejahtera. Wah. Damai sejahtera. Jadi ketika saya bilang shalom, maka terlebih dahulu hati saya dalam keadaan shalom dulu. Shalom dulu ya. Bagaimana mungkin saya mengatakan kepada orang lain shalom, tapi hati saya sedang tidak damai. Jadi ketika saya mengatakan shalom, maka terlebih dahulu dari saya. Jadi memancarkan damai itu kepada orang lain. Jadi damai dulu di kita, Damai di hati dulu. baru kita sampaikan. Harusnya tadi itu ya, damai di hati, damai di bumi. Oh, Gitu. Oh iya, damai di hati. Iya kan? Jadi damai di hati karena bukan sesuatu yang masuk, tapi sesuatu yang keluar dari dalam diri kita. Itu yang menunjukkan bahwa oh berarti ada damai. Nah, bicara tentang damai tadi, ini seperti yang tadi disampaikan Pak Tony bahwa kelahiran Yesus itu satu paket. Tidak hanya kelahirannya, tapi kemudian kehidupannya, Iya. teladannya. Teladan. Nah, inilah yang membawa damai. Memberikan teladan kepada semua orang, secara khusus untuk umat Kristiani, tentang kehidupan yang sesungguhnya itu. Makanya di dalam Alkitab itu, Yesus mengatakan ketika pipi kirimu ditampar, berilah pipi kanan. Artinya bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, di sini letak kegagalan setiap orang, sehingga tidak terjalin yang namanya damai tadi. Karena ketika belum ditampar itu masih mungkin penghinaan, kata-kata, tapi sudah tidak mengendalikan emosi, tidak mengendalikan diri, sehingga tidak tercermin yang namanya damai tadi. Jadi melalui kelahiran Yesus itu, kemudian kehidupannya telah memberikan contoh teladan bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus bermasyarakat, bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua dari kita, orang yang berbeda pendapat dengan kita, sehingga bisa terjalin yang namanya damai. Wow, luar biasa. Wow, syukur sekali. Iya, berarti artinya kelahiran Yesus ya, Tuhan Yesus sebagai teladan. Betul. Teladan ya bagi kita, umat Ya. ya, agar bagaimana meneladani sosok Ya. sosok Tuhan Yesus itu. Nah, baik, jadi tadi berbicara mengenai damai, damai di hati, damai Damai di bumi. Bagaimana korelasi, mohon maaf, korelasi Natal dengan damai di hati, damai di bumi itu sendiri? Silakan Bapak Restu. Kalau tadi misalnya kita memahami arti tentang Natal tadi, sebenarnya dari tadi kan kita sudah bisa mendapatkan korelasinya tentang Natal, damai di hati, kemudian damai di bumi. Mungkin nggak kalau misalnya saya orang yang istilahnya hidup saya ini amburadul nih, orang berdosa dan tidak tahu kebenaran. Mungkin nggak saya bisa berdamai dengan orang lain. Mungkin nggak saya bisa memaafkan orang lain. Kan nggak mungkin. Sehingga ketika Yesus datang membawa damai itu, membawa kebenaran itu, kemudian memberikan contoh, teladan kehidupan, dari situ saya melihat bahwa ternyata apa yang saya lakukan selama ini salah. Dan inilah contoh yang harus saya teladani. Gitu.
Dan ketika saya mencontoh, meneladani Yesus, kemudian dari situlah ada damai sejahtera. Damai sejahtera yang kemudian saya wujudkan, saya aplikasikan melalui kehidupan nyata, sehingga terciptalah yang namanya damai di hati, damai di bumi. Kira-kira begitu. Menyambung seperti tadi yang Bapak Iya. sampaikan ya. Jadi bagaimana implementasinya? Karena kita dulu damai, Iya. gitu kan, diri sendiri dulu damai, baru kita implementasikan pada lingkungan, gitu, Iya. pada masyarakat, apalagi berprofesi sebagai penyuluh agama, kan begitu Iya. Bapak ya, menyebarkan ajaran-ajaran agama tentunya. Baik, bagaimana Pak Tony pendapat Bapak mengenai korelasi ini, Pak? Jadi gini, Natal itu identik dengan damai. Ya. Nah, jadi kalau kita korelasikan antara Natal dengan damai di bumi, tadi kita sudah bahas banyak gitu ya. Implementasinya adalah pertama itu dari kita sendiri dulu, harus mampu menghadirkan damai di mana saja. Ya. Jangan kita ini menjadi troublemaker, tapi kita menjadi peacemaker. Kan begitu kan? Iya kan? Nah, jadi korelasinya di situ gitu. Nah, cuma terkadang orang-orang itu lebih suka itu menjadi troublemaker. Padahal kita nggak mau seperti itu sebenarnya. Kita harus berpikir bahwa kita itu harus menjadi peacemaker, ya kan? Ya. Nah, Natal itu jangan selalu diidentikan dengan pesta pora, Ya. kemewahan, kemudian hal-hal yang negatif ya, artinya terlalu berlebihan seperti itu. Jangan diidentikan dengan itu. Mari kita maknai Natal itu dengan damai, Ya. di mana saja, dengan siapa saja, di mana kita berada, bermasyarakat tadi sudah disinggung, di mana kita hidup, bergaul dan lain sebagainya. Jadi begini, jangan hanya tanggal atau bulan Desember saja, jangan begitu. Jadi Natal itu harus lahir setiap hari dalam hidup kita. Kalau dikatakan setiap hari, berarti jangan hanya di Desember saja. Itu maksudnya korelasinya. Nah, cuma terkadang orang berpikir karena ini bulan Desember, mari kita berdamai. Setelah lewat Desember, mari kita ribut. Ya kan nggak begitu kan? Jadi kalau saya mau katakan sebenarnya Natal itu secara implementasi dan korelasi itu identik dengan damai, maka setiap hari itu Natal. Iya. Membawa damai. Membawa damai. Iya, begitu. Maka Yesus itu lahirnya di hati. Di hati. Sehingga selalu ada damai. Selalu damai. Iya, Natal itu setiap hari. Iya. Iya, supaya ada damai. Baik, luar biasa Pak Tony ya. Jadi ya tidak hanya di momentum Iya. di bulan Desember 25 Iya. Nggak boleh hanya di momentum Natal atau Desember saja terus kita bicara damai. Jadi baiknya itu 1 bulan Iya, aja. 1 bulan. Damainya 1 bulan. Aduh. Saya tambahin lagi, Iya, Madi ya. Nah, kadang-kala di kalangan Kristen itu karena mereka memaknai Natal terlalu berlebihan, sehingga akhirnya nggak ada damai. Contoh misalnya, mereka nggak punya uang banyak, tapi maunya beli apa aja dan lain sebagainya. Memaksakan. Akhirnya pinjam sana, pinjam sini sampai pinjol. Kemudian terlilit hutang. Hilang damai Yang sejahtera. tujuannya sebenarnya damai, Iya. berakhir dengan tragis. Karena nggak dapat makna Natalnya. Jadi nggak usah terlalu berlebihan ya. Mungkin saya boleh pakai istilah itu bersyukur dengan apa yang kita Ya, apa yang miliki. kita- Iya. Sesuai kemampuan Sesuai ya, Pak, kemampuan. ya. Jangan berlebihan. Jangan hedon. Ya. Kan begitu. Akhirnya kita yang siksa sendiri. Betul. Akhirnya tidak ada damai. Tidak ada Ketemu damai. dengan istri cekcok, istri ketemu dengan suami ribut, Iya. anak-anak juga tidak ada damai. Lihat orang tuanya ribut gara-gara hanya untuk mau coba mewah-mewahan. Ya bagi mereka yang punya duit ya silakan. Iya. Iya kan? Nah, jadi maknanya bukan tentang berlebihan seperti itu. Maknanya sederhana tapi ada damai. Ada damai. Itu jauh lebih jos. Iya. Bukan damainya di pegadaian. Bukan.
Kan damainya di video. Itu. Iya. Jadi kan dia ketemu orang udah nggak ada sukacita. Iya. Ketemu orang mikirin, aduh gimana caranya bayar utang, kemarin perayaan Natal. Iya. Kalau lihat pegadaian Udah damai. Maunya Ini Desember rahasia. terus ya. Iya, itu rahasianya begitu. Iya, tantangan juga sih Pak Iya, ya, apalagi iya, cuma iya. di zaman masa kini kan Iya, begitu kan betul. kita ini dunia dalam Iya. genggaman. Ih, dia aja bisa bisa dong gitu iya. kan. Apalagi anak muda, Pak. Betul. Anak muda kadang Terlalu memaksakan diri. Iya. Gitu. Dia intip-intip medsos temannya dia. Aduh dia mau Natal itu dia sudah beli ini, beli itu, beli Iya. ini. Dia nggak tahu tuh diutang semua itu. Terus dia mau ikut. Dia juga mau pamer gitu. Dia utang juga ternyata. Iya. Awalnya dia damai di hati. Damai di hati. Karena dia nggak mau tersaingi. Akhirnya damai di pegadaian. Akhirnya berantakan. Nggak, janganlah seperti Iya. itu. Iya. Ya sederhana, ada damai. Ya. Yang penting disayang istri, disayang suami. Itu yang penting ya. Bagus Baik, ya? gimana Ibu Nancy mungkin Iya. ini mau memberikan gini nih. Biasanya kalau damai Natal itu kan identik dengan Desember, ya kan? Nggak ada itu damai Natal itu di Februari, di mana ya, di Juni. Nggak ada, biasanya identik dengan Desember. Jadi harusnya damai Natal di Desember, Natalnya mungkin di bulan berikut boleh hilang ya. Artinya di Perayaannya. tapi damainya harusnya seterusnya setahun. Jadi nanti ketemu Desember lagi baru damai Natal. Mungkin ada tambahan Natalnya, tapi harusnya damai yang dimulai di Desember itu harusnya berlaku setahun. Nah, mungkin ya yang contoh kecil aja yang seperti tadi Pak Tony katakan, mungkin kita sekarang mungkin harus lebih kepada menyadari ya makna Berhikmat ya. lah. Menyadari makna perayaan Natal itu sendiri sebenarnya. Cuma memang ya kita nggak bisa juga ya, masing-masing daerah dengan tradisi, masing-masing kebiasaan juga merayakan. Tapi sebenarnya kalau kita mau kembali kepada hakikat sesungguhnya damai Natal itu kan bukan yang berlebihan. Kalaupun yang berlebihan itu bukan untuk berlebihan itu untuk kita dengan Tuhan sih sebenarnya, yang kita bawa ke Tuhan, bukan yang untuk kita pamerkan kepada sesama kita ya, supaya tidak mendatangkan konflik. Jadi saya sendiri berharap ya Natal Desember ini ya untuk tahun ini benar-benar Natal di hati dulu ya, Natal di hati, Natal di bumi, terus damai di hati, damai di bumi. Nah kalau sudah damai di bumi kan itu sudah termasuk ya damai di dompet ya Pak ya, damai di dapur, damai dalam rumah tangga. Jadi benar-benar kita menikmati damai yang sesungguhnya. Jadi dan juga tidak hanya sampai di Desember. Nanti kalau Januari kan sudah mulai ada tagihan, jangan sampai tagihan itu menghilangkan damai sejahtera. Jadi sesuaikanlah dengan kemampuan, bahasa mungkin anunya berpada dengan apa yang ada, benar Pak ya. Jadi janganlah boleh kita merayakan Kalau ada. mungkin semampu kita ya, tidak usah kita harus ikut-ikutan dengan diri. orang lain gitu kan. Toh pada akhirnya yang akan menikmati kita sendiri. Iya. Wow. Ini curhatan ibu. Ini dicurhatin Ibu. Kalau tadi kan bapak-bapak yang mencari kan ini. Jadi maksudnya ibu juga harus membatasi. Bapak-bapaknya kan supplier. Ibu-ibu yang mengelola. Harusnya di sini sudah ada toples Natal ya. Jadi itulah kita berpada dengan Damai itu ya. berpada dengan yang penting ada Yang damai. penting ada damai. Toplesnya nanti belakangan. Podcast selanjutnya sudah ada. Ya. Oh. Nanti podcast selanjutnya sudah ada nanti Iya. toples. Oke, Sobat Serasi, sungguh luar biasa, menarik sekali ya hari ini podcast Serasi Semangat Konten Moderasi tentang Semarak Natal, damai di hati dulu, Iya. baru damai di bumi. Betul, Wow, hati dulu. luar biasa. Nah, ya karena keterbatasan waktu, sebenarnya masih ingin ini nih berbincang lebih banyak, cuman karena waktu Waktu, ya. supaya tidak terlalu siang juga ya Pak ya. Ya mungkin sebagai
closing ini ya terkaitan dengan perayaan Natal. Tadi juga sudah disampaikan bahwa Natal itu sebagai artinya semarak Natal itu bagaimana sesungguhnya atau maknanya itu adalah Natal itu tujuannya kasih ya. Kasih yang membawa damai. Di mana damai itulah yang kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi damai di hati, damai di bumi. Mungkin dari Bapak Ibu silakan sebelum diakhiri memberikan closing statementnya mengenai semarak Natal, damai di hati, damai di bumi. Siapa nih yang mau memberikan dulu? Ya. Atau ya. Sebagai closing statement saya untuk sahabat KUA dan Pasar Selatan, secara khusus buat saudara-saudara saya yang Kristiani, dalam merayakan Natal ini, marilah merayakan Natal sesuai dengan kemampuan, tidak sesuai dengan kemauan. Itu berbeda ya. Kemauan. Sesuai dengan kemampuan, bukan sesuai dengan kemauan. Sehingga seperti yang tadi kita sudah bahas, yang seharusnya damai di hati, tapi pada akhirnya damai di pegadaian. Jangan ya Dek ya. Jangan ya. Iya, luar biasa sekali Pak Restu. Sesuai dengan kemampuan, bukan Kemauan. Kemauan kita itu banyak sekali. Banyak, tapi kemampuan terbatas. Ya, jadi harus menyesuaikan. Luar biasa sekali. Oke, Pak Tony mungkin bisa. Natal identik dengan hadiah, dengan gift. Jadi apa yang akan kita berikan, berikanlah damai kepada orang lain. Wow, luar biasa. Silakan Ibu Nancy. Terimalah kasih itu yang mendatangkan damai sejahtera di hatimu, dan itu juga akan menolongmu membagikan damai bagi orang lain. Wow, ini luar biasa sekali nih ya narasumber kita pada pagi hari ini. Baik Sobat Serasi dimanapun berada, demikianlah perbincangan dialog podcast Serasi pada pagi hari ini. Sangat luar biasa sekali ya. Terima kasih saya ucapkan pada Ibu Nancy, Pak Doni, Bapak Restu. Baik, sebelum diakhiri, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pak Taufik di balik layar ya. Di balik layar yang sudah banyak membantu juga sebagai operator. Baik Sobat Serasi, begitu juga Bapak Ibu narasumber, Bapak operator. Sebelum diakhiri, mungkin saya sebagai host mengucapkan permohonan maaf apabila ada hal yang tidak kurang sesuai atau kurang berkenan baik apa yang saya ucapkan. Jadi terima kasih kepada Sobat Serasi sudah selalu mengikuti live on Facebook KUA dan Pasar Selatan. Tolong jangan lupa like, comment, and share. Share sebanyak-banyaknya ya, supaya KUA dan Pasar Selatan bisa lebih eksis dan tetap jaya. Salam moderasi. Salam moderasi. Oke, sampai jumpa. Bye. Tahan. Apanya yang ditahan? Yang mau selesai.